Eh, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin eh, Bapak dan teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya saya Abid Mufti dengan NIM 23.1055-2052 dari kelas Statistika D, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tracer studi alumni UNAN lulusan 2024, di mana data ini merupakan data hasil kuesioner yang dilakukan oleh staf UNAN kepada lulusan 2024. Jadi ini merupakan bukan data mentah, tapi data yang setengah mentah. Nah, bagaimana saya menganalisisnya? Jadi nanti dari sekian banyak variabel itu, saya akan me- memilih variabel-variabel penting yang bisa berpotensi menjadi suatu masalah. Itulah rumusan masalahnya. Nah, lalu dengan harapan agar menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, tapi untuk memvalidkan masalah itu perlu pendekatan teoritisnya dalam ilmu statistika. Nah, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja yang pertama itu tentang rumusan masalahnya. Ada tiga sih, yang mana ketiganya ini saling keterkaitan satu sama lain. Yang pertama itu tentang bagaimana profil status pekerjaan alumni UNAN 2024 saat ini, dan itu yang pertama, dan berapa lama waktu tunggu atau masa tunggu rata-rata untuk mendapatkan pekerjaan pertama bagi mereka yang sudah bekerja? Ada dua variabel penting sini yang saya ambil. Lalu, setelah tahu berapa lama dia dapat kerja dan apa pekerjaan, status pekerjaannya, maka selanjutnya itu yang kedua, tentang bagaimana distribusi pendapatan bulanan alumni yang telah bekerja dan berapa proporsi alumni yang memiliki pendapatan di atas UMR. Tentang kualitas fisiknya, kita nilai dari gajinya. Dan mengapa di sini provinsi itu saya anggap itu merupakan variabel yang tidak penting. Ya karena tidak bisa kita menilai kualitas itu dari di mana dia kerja gitu. Tapi ya tergantung bagaimana standar di sana dan apakah dia melewati standar di sana atau tidak gitu. Nah, di sini UMR. Oke. Setelah itu kita nilai dari kualitas non fisiknya lagi. Yang ketiga, kompetensi apa yang dianggap paling dibutuhkan di dunia kerja. Lalu kita bandingkan dengan bagaimana alumni menilai kemampuan atau kompetensi diri mereka sendiri itu. Nah, iya, ini tentang soft skill. Di sini saya akan mengambil itu 20 eh, variabel penting. Nanti kita lihat. Nah, langsung saja untuk pendekatan teoritisnya untuk yang masalah pertama. Sudah ada dua variabel penting, yakni yang pertama, dalam berapa bulan Anda mendapatkan pekerjaan dan setelah dapat pekerjaan, apa itu status pekerjaannya gitu kan. Nah, oke. Em, Satu-satu kita mulai dari yang berapa bulan. Kita bisa lihat di sini bahwa modusnya 1 bulan, mediannya 3 bulan, dan rata-ratanya 4,12 bulan. Nah, dari sini kriteria ciri-ciri ini kita bisa ingat lagi tentang teori skewness, di mana ketika median lebih besar pada rata-rata lebih besar pada median, median lebih besar pada modus, maka skewnessnya atau betanya itu lebih besar pada satu, yakni udah saya hitung 3,65. Apa akibatnya? Akibatnya kalau grafik ini, grafik histogram eh, dengan titik tengah ini, saya urutkan berdasarkan frekuensinya, maka dia itu akan cenderung untuk miring ke kanan, seperti ini, sep, sep, gitu. Nah, ini menunjukkan adanya beberapa alumni yang membutuhkan waktu lebih lama hingga 11 bulan untuk mendapatkan pekerjaan yang menarik nilai rata-rata ke atas tadi. Nah, gitu. Jadi, ini cukup positif karena kebanyakan itu ada di 1 sampai 3 bulan gitu. 4 sampai 5, 6 gitu. Itu. Meski ada yang sampai 11 bulan. Oke, kita masuk ke yang
variabel penting kedua. Tentang tadi kan lamanya udah sampai dapat kerja. Sekarang apa yang pekerjaan yang dapat itu statusnya? Nah, di sini wow, mungkin kita agak terkesima melihat kerja, paling banyak nih. Tapi ternyata apa yang ada di belakangnya yang menyapa dia, yang mengejar dia, itu yang tidak bekerja. 11 12 11 13. Jadi ya ini bahkan melihat dari ini tidak bisa dikatakan sebagai data yang positif di dalam suatu masalah. Jadi di sini modus itu 39 yang bekerja tadi dan tidak bekerja 37 orang. Dan ada pencilan, outlier, yaitu wira swasta 5, eh, lanjut studi itu 2, dan yang belum memungkinkan untuk bekerja kayak mungkin ada halangan, ya kita kurang tahu. Itu hanya 1 orang. Tidak perlu nama. Itu nama itu sangat-sangat variabel yang tidak penting dalam pengolahan data seperti ini. Eh, oke. Baiklah. Selanjutnya tadi kan kita sudah mendapatkan tentang eh, berapa lama dia dapat kerja, apa status kerjanya. Nah, sekarang kita nilai kualitas kerjanya secara fisik dari lihat gaji. Nah, apakah gaji itu sudah di atas UMR dan berapa gitu kisarannya? Kenapa kisaran sini? Karena ya orang kan cukup sensitif terhadap gaji ini ya, seperti IPK gitu. Oke, lanjut. Dari yang kiri dulu, yang diagram lingkaran dulu. Nah, ini sangat-sangat positif data ini. Bahwa sekitar 81,8% itu gajinya di atas UMR yang udah kerja tadi tuh. Nah, gajinya ham- lebih dari 0,5% itu, setengah lingkaran itu udah di atas UMR. Itu sangat-sangat positif. Nah, untuk berapa kisarannya gitu. Nah, ini pun juga menunjukkan data yang sangat positif juga. Di mana modusnya itu ada 29/44 yang mengisi kuesioner itu di atas 5 juta. Itu sangat-sangat positif. Meski ada yang 3 sampai 5 juta itu 14 orang dan kurang dari 3 juta itu 4 orang. Tapi itu sudah lebih dari 50%, itu sangat-sangat positif. Lanjut saja. Lalu kita menilai kualitasnya itu dari tadi kan yang secara fisik, sekarang non fisiknya tentang kompetensinya di kerja dalam pekerjaannya. Nah, ada 20 variabel penting yang saya ambil di sini. Bisa kita lihat pada grafik ini, ada 20 dari apa tuh? Pengetahuan di luar bidang hingga ke analisisnya, kemampuan analisisnya. Jadi bagaimana saya mengolah data ini? Data ini kan disajikan dalam bentuk grafik batang ganda. Nah, jadi yang batang oranye itu adalah eh, rata-rata dari partisipan yang mana memiliki skala skala ordinal dari 0 dari 1 sampai 5. Dirata-ratakan, lalu yang biru itu adalah yang dibutuhkan alias standar oke-nya, standar perfectnya gitu. Yakni 5. Tadi kan karena skala ordinal kita ambil 5, maka batas atas itu 5. Oke? Langsung saja di sini saya ambil 4 sampel karena di sini yang ini yang mencolok gitu. Bisa kita lihat sini. Bahkan kalau kita lihat dari grafiknya nampak nih. Nih, apa yang paling jomplang sini. Nah, jadi kesenjangan tertinggi itu ada pada kerja tim. Di mana variansinya itu, gapnya itu ada 0,93. Wow, mungkin ya nanti kita bisa analisis di solusi. Lalu ada pengembangan diri 0,75. Lalu ada manajemen waktu 0,58 dan tekanan kerja di bawah tekanan itu 0,55. Kenapa bisa kok kerja tim ini sangat-sangat itu ya? Gitu. Nah, nanti kita akan tawarkan beberapa solusi dari masalah ini. Jadi kan tadi ada 3 masalah tuh dari ini, dua variabel penting ini, dan 20 variabel penting yang satu cakupan gitu. Nah, baiklah dari semua masalah tadi.
tidak semua. Bahkan masalah kedua itu adalah suatu data yang positif, tidak bisa dikatakan masalah. Untuk solusinya, untuk masalah pertama itu ada dua. Yang pertama itu penguatan pusat karir. Nah, perlu secara proaktif menjembatani lulusan-lulusan dengan industri bisa merupakan peningkatan frekuensi job fair eksklusif ataupun program magang bersertifikat yang terhubung langsung dengan perusahaan mitra dan platform karir online yang dikelola oleh UNIF. Lalu yang kedua itu ada program finishing school, di mana kita mengadakan pelatihan intensif bagi lulusan baru yang berfokus pada kesiapan kerja praktis untuk memperpendek masa tunggu, terutama pada 3 bulan pertama krusial. Jadi harapannya dengan solusi ini, kan tadi data tadi skewness-nya miring ke kanan tuh. Masih ada yang hingga 11 bulan belum dapat kerja gitu. 11 bulan baru dapat kerja gitu kan. Nah, harapannya dengan solusi ini kita mampu memperpendek eh, apa tadi? Lama bulan tadi. Nah, sehingga harapannya lulusan tamat dalam 3 bulan tuh udah langsung dapat kerja gitu. Nah, untuk yang kedua ini tidak bisa dikatakan solusi, tapi mungkin saran. Karena datanya sangat menunjukkan data yang positif. Yang pertama itu ada dua di sini. Yang pertama ya, branding dan benchmarking. Jadi data yang positif tadi harus digunakan untuk materi branding UNIF untuk menarik calon mahasiswa yang berkualitas. Ini mungkin sudah oke gitu. Sudah tahu. Untuk yang kedua itu ada analisis internal ke yang di dalamnya. Perlu melakukan analisis lebih dalam untuk program studi mana yang lulusannya paling banyak mengisi bracket pendapatan tertinggi, lalu kurikulum atau metode pengajaran dari prodi tersebut kan bisa dijadikan sebagai best practice sehingga jadi contoh bagi prodi lain gitu kan. Lalu yang untuk masalah yang ketiga, solusinya itu ada tiga. Yang pertama itu ada integrasi kurikulum. Ini kan tentang soft skill tadi kan. Nah, jadi eh, fakultas harus mendorong dosen untuk merancang mata kuliah dengan lebih banyak proyek berbasis tim, team-based projects daripada tugas individunya. Nah, jadi, misal kayak mata kuliah ini harus disimbangkan gitu antara tugas yang berbasis proyek dan tugas yang individu biasa gitu. Harus disimbangkan. Contoh kayak mata kuliah ini. Lalu, itu penguatan kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Non akademisnya ini. Karena ya di sini kita bisa melatih kemampuan soft skill kita. Meskipun non akademis, tapi ya di sinilah banyak soft skill kita itu dilatih gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada, ini sudah ada, khususnya di elektro itu sudah ada electrical workshop. Karena di workshop ini kita kayak bisa memadukan antara akademis dan non akademis serta pengabdiannya di kerja gitu terhadap masyarakat gitu. Nah itu jadi workshop ini ya oke gitu. Nah itu solusi yang bisa ditawarkan dari masalah-masalah tadi berdasarkan data-data tadi. Nah, lalu kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, itu ada tiga. Yang pertama itu alumni UNAN 2024 mampu menunjukkan profil yang terbagi hampir seimbang. Nah, ini tadi yang kejar-kejaran tadi. Oke, mantap, bekerjanya banyak. Tapi ternyata ekornya ada yang tidak bekerja gitu. Ah, itu. Lalu yang kedua itu ada lulusan yang bekerja memiliki median waktu 3 bulan. Nah, ini yang oke tadi. Baik dan di atas UMR. Gajinya mantap. Nah, yang terakhir ini tadi masalahnya pada soft skills. Identifikasi adanya kesenjangan kompetensi yang kritis, terutama pada yang kerja tim tadi 0,93 itu jauh gapnya itu daripada standar yang tadi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dibutuhkan ya pengembangan eh, soft skill yang lebih lanjut gitu. Lalu sarannya apa? Tadi kan analisis ini kan dilakukan dari data yang diambil dari kuesioner kan. Nah, diharapkan ke depannya itu saat pengambilan data kuesioner itu seluruh pertanyaan diberikan penanda wajib. Kalau misalnya pada G-form itu ada eh, wajib diisi gitu, nggak bisa dilewatin, ada tulisan merah gitu. Nah itu karena ya data blank itu kan data yang nggak terdefinisi gitu. Bahkan data yang interval aja bukan data pasti itu
bisa dikatakan data yang tidak terdefinisi karena ya tidak ada angka pastinya gitu. Secara statistik ya. Nah, itu nanti akan ya mempengaruhi hasil analisanya nantinya gitu. Itu akan ada toleransi antara hasil analisa dengan realnya gitu. Nah, nah akhirnya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya sangat terbuka untuk dikritik dan dikomentari. Eh, Tadi saya mulai dengan Assalamualaikum, maka saya akhiri dengan Assalamualaikum juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.